Gak ada hand shock. Minim sekali vibrasi. Akurat. Yuk kita coba cek. Di jarak kurang lebih 8 meter. Hasil tembakan cukup rapat bagi pemanah yang awam seperti gua ya. Lumayan bagus, dan hasil penetrasi pun juga sedang, juga cukup dalam. Hasil penetrasinya di target yang baru, coba kita lihat hasil segini, 30 mlbs cukup ya, cukup dalam. Assalamualaikum sahabat netizen, bertemu lagi dengan saya Abi Archery. Hari ini mungkin gua terlihat berbeda ya. Tentunya hari ini gua berada di dalam kamar gua yang gua setting seperti studio, dan gua juga terlihat lebih rapi, lebih bersih, lebih cool. Gua juga baru potong rambut tadi ya, tadi sore. Nggak sore sih, sebenarnya malam. Dan gua juga udah bersih-bersih kamar ini biar terlihat elegan, nyaman dipandang, nyaman di kamera juga. Sebab gua hari ini begitu bersemangat untuk bikin video ini ya, karena video ini spesial. Video ini video yang udah gua tunggu-tunggu buat gua bikin. Jadi video ini sangat spesial pokoknya ya. Makanya gua tadi rencananya mau bikin video di luar, nggak di dalam kamar seperti ini. Tapi setelah gua lihat-lihat ternyata kurang menarik, kurang bagus, kurang rapi. Jadi sedikit video di luar tadi, cuman video review ya. Video ini gua buat ngumumin sayembara busur Abi Archery, yang juga mungkin sebagian kalian tunggu-tunggu kapan gua bikin sayembaranya. Semoga kalian tetap bersemangat untuk mengikuti sayembara ini. Gua mau mulai ngomong dari mana ya? Tapi mohon maaf sebelumnya, mungkin gua udah siapin semampu gua buat tampilin video ini supaya lebih bagus, lebih baik dari hasil semuanya ya. Mulai dari tentunya audio dari video ini lebih bagus, karena gua ini videoinnya tengah malam, udah jam 1:30 malam ya, jadi gak ada noise lagi sekiranya ya. Gua lupa naruh tetes mata, mungkin mata gua merah banget ya, karena gua dari sore udah nyiapin segalanya buat rekaman video ini. Jadi mohon maaf atas
kekurangannya karena udah gua bikin sespesial mungkin, tapi kekurangan pasti ada, mohon dimaklumin. Pastinya ini udah juga berbeda dari video gua sebelumnya ya. Langsung saja kepada topik sebenarnya, yaitu gua mau ngumumin sayembara busur abi archery. Busurnya udah di belakang gua yang ini ya. Gua ambil dulu kah? Nah, busur sayembara busur abi archery ini pertama kali gua bikin hadiah buat umum ya, busur ya. Jadi gimana ya, gua juga nantinya gua pengen tertesan bikin kayak gini biar yang nonton video ini juga tambah semangat, tambah bikin gairah buat menonton, dan juga yang udah nontonin gua juga gua bikin gua gairah juga untuk terus bikin video, untuk terus bikin karya ini ya. Semoga sama-sama diuntungkan untuk yang udah tetap stay di channel Abi Archery. Gua sebenarnya udah ngumpulin kalimat-kalimat, banyak ucapan yang mau ngucapin, tapi setelah video ini dibuat, ucapan-ucapan itu pada hilang ya, pada lupa, guanya lupa. Jadi langsung saja kepada apa yang mau gua sampaikan ya. Maksudnya mau gua umumkan syarat dan ketentuannya, bagaimana cara lombanya, bagaimana cara sayembaranya. Sayembara sama lomba sama aja lah ya, jadi lomba aja kita ganti. Ini sejenis lomba online lah ya untuk mendapatkan busur abi archery. Jadi sebagaimana udah gua bilang sebelumnya bahwa kita akan melakukan lomba color release ya. Kalimatnya itu susah sekali gua omongin ya, itu color release, susah sekali. Jadi sini gua mau ngadakan lomba berhadiah busur abi, cuman 1 buah doang sih busurnya ya, jadi nggak banyak, tapi ini nilai busurnya lumayan besar sedikit ya, nggak besar-besar amat juga sih ya untuk itu, tapi apalah ya, daripada tidak ada, jadi gua inilah ya. Ini busur Turkish bow, tidak pakai string bridge ya. Jadi ini busur perdana gua yang gua kembangin, yaitu busur yang menurut gua ini adalah busur yang cukup akurat untuk di jarak jauh karena dia tidak goyang ketika kita gunakan. Jadi konsistensi dari busur ini lumayan bagus. Mungkin kalian yang paham busur nanti akan coba. Pada intinya busur ini adalah busur pertama gua yang gua bikin ya. Maksudnya busur bending model kayak gini. Busur bending bikinan gua udah lumayan banyak, cuman yang ini berbeda ya. Dan gua mau bikin hadiah gitu. Untuk syarat ikut lomba ya, langsung kepada sayembara busur abi archery-nya langsung aja. Jadi untuk mengikuti sayembara ini persyaratannya yaitu kalian wajib share video ini ke Facebook kalian. Jadi yang belum punya Facebook, bikin dulu lah ya. Kalau mau ikutan lomba ini, bagikan video ini ke Facebook kalian. Dan kedua yaitu yang mau ikut lomba ini harus berdomisili di Indonesia. Setidaknya kalian sekarang berada di Indonesia ya. Jadi siapapun boleh ikut, perempuan, laki-laki bisa ikut untuk lombanya, yaitu color release ya. Jadi di sini untuk peraturan lombanya yaitu kalian harus menggunakan busur. Untuk perempuan yaitu untuk busurnya yaitu busur 40 lbs, minimal 40 lbs dan bisa lebih. Dan untuk laki-laki yaitu busur 40 lbs ke atas, nggak boleh di bawah 40 lbs, dan untuk perempuan nggak boleh di bawah daripada 40 lbs. Jadi itu pertimbangannya ya. Jadi biar kita lihat nanti, biar lebih juga memudahkan kita untuk penilaian. Jadi kita pakai busur yang besar lbs-nya. Setelah itu untuk peraturan lombanya lagi, yaitu target yang digunakan adalah target berukuran minimal 4 cm tebalnya ya. Jadi Eva Foam. Jadi mohon maaf kalau yang masih belum punya Eva Foam tidak bisa mengikuti perlombaan ini. Tapi nanti di akhir video ini gue akan umumkan hal-hal yang gembira lagi ya. Khusus untuk lomba ini kita perlu persyaratan yang lengkap dulu. Setelah itu untuk anak panah kalian bebas menggunakan anak panah alami atau anak panah karbon, fiber juga bisa, terserah kalian lah. Tapi nanti gua umumkan lagi nilai-nilai plusnya di bawah biar untuk memudahkan perlombaan ini. Setelah itu syarat
ketiga ya. Syarat ketiga tadi busur udah 40 atau 45 lbs. 40 lbs untuk perempuan, 45 lbs untuk laki-laki. Yang kedua adalah menggunakan target tebal 4 cm. Dan untuk jarak, nah sekarang jaraknya itu 2 meter. Dikira-kira aja sih 2 meter, jadi ya di 2 meter. Nah sekarang untuk pastikan ini lomba online ya. Jadi lombanya itu dikamerakan ya, di kamera. Jadi cara mengameranya itu dari samping, setelah itu dia jalan ke belakang si archer, setelah itu ke belakang sekaliannya. Jadi di belakang sama sekali ya. Jadi ada 3 posisi ya. 1 tembakan di samping, 2 tembakan di sebelah agak ke belakang, dan di belakang sama sekali ya. Jadi nanti gua contohkan di akhir video bagaimana cara nembak videoinnya. Setelah itu lanjutan peraturannya yaitu apa ya? Kayaknya 3 itu aja sih ya. Dan setelah itu, nah ini nih ya, videonya udah jadi nih ya. Itu di-upload di Facebook kalian masing-masing dengan tulisan hashtag sayembara abi ya. Sayembara abi gitu aja. Upload videonya, tulis sayembara abi. Nah, kayaknya habis di situ ya. Apalagi ya, gua lupa juga sini. Nah, jadi itu dulu ya. Jadi nanti untuk praktek videonya ini di akhir nanti gua bikinkan videonya. Sekarang lanjut kepada cara gua menilai itu ya. Untuk penilaian nanti gua kasih ya. Sini gua tambahkan. Jadi di sini untuk perempuan, oh iya juga, nanti kalau yang perempuan ini banyak yang ikut, misalnya lebih daripada 50 orang yang ikut, gua kasih hadiah spesial ya. Jadi dia mengikuti 2 lomba. 1 kali video, tapi dia mengikuti 2 lomba. Kalau misalkan lebih daripada 50 peserta perempuan. Tapi kalau nggak lebih ya 1 atau 2 dia mengikuti campur ya. Maksudnya dicampur. Sekarang untuk nilai-nilai plusnya, biar memudahkan gua juga untuk penilaian nantinya. Jadi untuk perempuan, dan untuk perempuan yang menggunakan busurnya lebih, tapi nanti dia clear release, dia tembakannya bersih, maka dia akan mendapatkan nilai plus. Misalkan yang clear release itu adalah perempuan 40 lbs, dan satunya lagi perempuan pakai busur 45 lbs, sama-sama clear, sama-sama bagus tembakannya, maka dia akan, yang dimenangkan adalah perempuan yang menggunakan busur 45 lbs. Anak panah ya, anak panah alami juga akan mendapatkan nilai plus. Seperti gua bilang, jadi maksudnya sini ya, baik perempuan atau laki-laki yang menggunakan busur lebih daripada yang gua rekomendasikan, dia akan mendapat nilai plus. Oh iya benar juga. Tadi ya gua tarikan drawnya. Jadi di sini draw minimal 28 inci ya. Jadi nggak boleh kurang dari 28 inci. Jadi itu 4 peraturan ya. Tadi 4 peraturan. Nanti gua tulis aja di samping ini biar lebih jelas aja. Sekarang untuk nilai-nilai plusnya lagi tadi ya. Selain busur yang LBS-nya besar, anak panah yang alami ya. Jadi dia juga punya nilai plus. Kalau kalian tidak menggunakan karbon atau fiberglass, menggunakan bahan alami seperti kayu atau bambu, dia mendapatkan nilai plus. Dan lagi juga target yang lebih tebal. Kalian tidak mempunyai target 4 cm, kalian menggunakan target yang misalnya 5 atau lebih tebal aja pokoknya, itu akan juga mendapatkan nilai plusnya. Jadi nilai plus juga itu ya. Seterusnya apalagi ya? Ya, video yang bagus, video yang kualitasnya bagus, atau video yang cara ngambilnya itu bagus. Jadi untuk direkomendasikan ngambil videonya itu sebagus mungkin ya. Jadi kalian ada kameramen yang ngevideoin kalian, videonya bagus, maka dia akan dapatkan nilai plus juga. Nah, kayaknya segitu aja untuk nilai plusnya dan peraturan lombanya. Nah, sekarang gua umumin juga kalau misalkan video ini setelah upload video ini selama 24 jam dia mendapatkan 1000 like, gua akan langsung kasih giveaway busur tiny bow ya. Busur tiny bow tanpa persyaratan. Tapi yang boleh ikut giveaway-nya cuman orang yang belum punya busur. Yang udah punya busur nggak bisa ikutan. Dan juga kalau sampai minggu depan nih ya, minggu depan video ini setelah diupload seminggu setelahnya mendapatkan 10.000 like
gue juga akan kasih busur T1 untuk pemula ya. Maksudnya LBS rendah. Busurnya sama aja, cuman LBS rendah. Juga buat juga buat giveaway ya tanpa syarat, tapi khusus buat yang belum punya busur juga ya. Jadi yang belum punya busur, yang pengen banget punya busur, berkesempatan mendapatkan busur. Ketika video ini diupload, seminggu ke depannya dapat 10.000 like ya. Dan juga tadi kan khusus buat yang belum punya busur. Sekarang kabar gembira juga, dan hadiahnya nggak main-main, maksudnya ya. Kalau video ini ya, syaratnya sih susah banget sih ini ya. Dan kayaknya juga menurut gua mustahil juga sih. Kalau video ini mendapat 10.000 komen selama 24 jam setelah video ini diupload, gua akan bagikan busur bending gua yang kinclong itu sama kayak gini ya, tapi yang versi mewahnya itu, yang lebih bagus dari siahnya itu, gua akan bagikan 3 buah busur ya, giveaway juga. Jadi misalkan dapat 10.000 komentar di video ini selama 24 jam, maka gua bagikan 3 buah busur bending ya. Dan 1 buah busur bendingnya itu bernilai 1,9 juta. Dikali 3 berapa tuh ya duitnya? Banyak juga sih ya. Lumayan ya. Nah itu ya, jadi semangat aja lah bikinnya, walaupun agak mustahil juga sih ya. Oke. Itu aja ya pengumumannya. Oh iya juga, kalau misalkan nggak sampai 10.000 ya, nggak sampai 10.000 komentar, tapi kalau video ini nantinya mencapai 10.000 komentar, kapanpun akhirnya mencapai 10 komentar, gue akan adakan sayembara lagi ya, sayembara kedua. Tetap aja di komen lah ya, biar maksudnya komentarnya itu bukan 1 orang, jadi 1 orang 1 komentar ya, jadi 1 orang 1 komentar, gue hitungnya gitu ya, bukan 1 orang dia 1000 komentar, bukan, jadi 1 orang 1 komentar. Nah gitu, itu kalau gitu enak sih ya, banyak-banyak aja tulis komentarnya. Jadi pada intinya nanti kalau suatu saat video ini udah mencapai 10.000 komentar, gue akan bagikan lagi, maksudnya gue akan lombakan lagi sayembara busur Abik yang kedua. Jadi busurnya mungkin beda lagi, tapi busur yang kayak gini juga, busur bending juga, yang busurnya bernilai cukup bagus ya. Semangat, tetap semangat lah, tetap yakin. Oke. Nah, sekarang untuk meluruskan banyaknya isu. Wah, isu apa sih? Jadi mungkin bagi kalian ada yang berprasangka kalau video gua itu, kalau banyak yang nonton, gua akan mendapatkan hasilan yang banyak juga, sehingga gua kebalik modal buat bikin hadiah itu. Jadi perlu kalian tahu bahwa YouTube itu tidak banyak memberi duit, ngasih uang lah ya. Jadi kalau misalkan 10.000 komentar itu gua menghasilkan 20.000 tayang YouTube, palingan gua dapat uang $10. Jadi nggak ada bandingannya ya. Jadi gua nggak ada niatan buat ke situ lah ya. Nggak ada niatan buat ini menghasilkan uang, gua menguntungkan uang dari ini. Jangan pikirannya ke sana lah ya. Gua nggak ada niatan buat balikin modal gua berikan hadiah, kecuali gua punya tayang satu video ini tayang sampai 1 sampai 3 juta. Nah itu baru video gua ini bisa balik modal. 1 juta 2 juta penonton, wow. Kayaknya nggak mungkin dia. Mana juga peminatnya ya di Indonesia ini, mana juga peminatnya untuk panahan. Jadi kita tetap berharap, tetap positive thinking buat tetap banyak akhirnya di Indonesia untuk panahan, sehingga kita terbentuk jiwa kita untuk jiwa ketangkasan itu ya, jiwa juang kita maksudnya itu. Jadi gue tetap berharap juga ya. Tapi kembali lagi bahwa video ini tidak menghasilkan uang ya. Walaupun video gue udah ada iklannya, tapi itu kalian lihat
Kalian bisa lihat di Social Blade ya. Kalian cari di Arif BR Ceri. Jadi video gua selama 1 minggu lebih dari iklan muncul sampai sekarang udah berapa puluh ribu ya, 10.000 tayang kalau nggak salah ya. Gua cuman dapat $1 ya. $1 itu palingan berapa? 14.000 ya. Jadi gua capek-capek bikin video dari seminggu yang dulu sampai minggu ini, gue cuma dapat $1. Jadi yang gue harap itu apa gitu ya. Bingung juga gue kalau ada yang berpikiran YouTube itu apa namanya, gue bikin semangat bikin YouTube karena gue cari uang di situ. Enggak ya, enggak sama sekali. Kalau gue betul-betul pengen cari duit ya, gue bikin busur yang bagus, gue bikin busur bagus lalu gue kasih ke tempat-tempat misalkan yang pemanah yang udah terkenal, gue sponsorin ya, gue kasih ke dia buat nge-sponsorin gue, mungkin gue bayar biar dia bilang busur gue bagus, sehingga gue banyak pemasokan ya, banyak gue terkenal dengan busur gue. Nah di situ cara gue untuk mendapatkan uang kalau gue betul-betul niat ya. Dan sekarang gue nggak mungkin ngelakuin itu ya. Karena yang sekarang pun gue udah banyak sekali menolak pesanan busur. Karena gue bukan nolak rezeki, tapi gue takut nggak amanah ya. Jadi janganlah ya, jangan ke situ arahnya ya. Jangan gue berharap ini itu ya. Tapi jujur, gue di sini nggak betul-betul ikhlas memberikan kalian hadiah. Di sini niat gue memberikan hadiah, gue pengen viral. Gue pengen terkenal, tapi terkenal gue dengan kebaikan gue ya. Jadi gue pengen menebarkan kebaikan. Nah, siapa sih orang yang gak mau terkenal dengan kebaikannya ya? Jujur aja ya, jangan munafik ya. Bicara munafik ya. Jujur gue ya, jujur. Jadi gue betul-betul ingin terkenal dengan kebaikannya. Hal yang gue cita-citakan selama ini. Dari kecil sampai sekarang. Ya. Jadi cita-cita gue itu nggak jadi polisi, nggak jadi apa, nggak jadi pegawai. Gue pun sekolah umum cuman SD doang. Nggak sekolah menengah, apalagi kuliah, apalagi ngambil jurusan, apalagi bergelar S1, S2, S3. Nggak ada ya. Gue setelah SD langsung mondok. Setelah itu gue habis mondok langsung kerja ya. Kerjaan gue pun nggak ada yang wah-wah gitu ya. Sebelumnya gue kerja ikut ayah gue ya. Setelah itu gue coba untuk kerja sendiri, yaitu kerja ngedesain. Ya, dari tadi gue kebanyakan ngomong ya. Mungkin cukup sekian dulu ya. By the way, tadi videonya nanti ada di akhir. Contoh gimana cara ikutin lombanya. Tadi ya gue lupa ngasih informasi kapan gue ngumumin pemenangnya ya. Jadi di sini belum ada pemenang. Jadi nanti di sini gue ambil 10 yang akan ikut masuk ke babak final buat gua memudahkan penilaian, karena gua yakin udah banyak yang bisa memanah, apalagi masalah clear-clearance doang ya. Pastinya udah banyak lah yang bisa ya. Jadi gua itu butuh seleksi yang lebih bagus lagi, yang lebih detail lagi. Nanti setelah kalian yang masuk ke 10 besar, kalian akan dilombakan lagi, clearlist lagi, tapi menggunakan 6 arrow ya. Gua infokan lagi mungkin seminggu setelah video ini. Setelah video ini diupload, seminggu depan udah ditutup. Jadi gua nanti cari di hashtag tadi, hashtag sayembara abi archery. Hashtag sayembara abi gitu aja ya. Hashtag sayembara abi, nanti gua cari videonya di situ, gua nilai, gua liatin, maksudnya gua tonton siapa yang berhak maju ke 10 besar, akan gua masukkan untuk seleksi selanjutnya. Dan juga gua izin untuk ngupload video kalian yang udah ngirim nantinya ya, untuk gua upload ke YouTube ya. Biar juga nambah
semangat teman yang lainnya untuk memanah ya. Jadi biar tambah rame aja sih selama musim corona ini, kita kan bisa lomba bersilaturahmi ya. Walaupun di tempat gua udah banyak sekali pemanah ya. Alhamdulillah selama perkembangan nggak sia-sia teman-teman, perjuangan teman-teman juga di tempat gua Kalimantan Selatan udah banyak sekali pemanahnya dan cukup rame juga jadinya ya, walau nggak di seberang aja. Nggak di seberang situ aja. Yang rame di tempat gue juga udah mulai rame ya, alhamdulillah. Segala perjuangan gue nggak ikut juang sih kayaknya, gue cuman ikut ngebacot aja sih. Atas perjuangan teman-teman gue, aduh terima kasih banyak teman-teman ya, udah makin nambah rame di tempat kita ini Kalsel ya. Dan juga nambah nyerempet ke tempat yang lain. Dan untuk Kaltim sih udah banyak banget dari dulu ya. Pertama manah itu di tahun 2018 ngadain lomba, udah banyak sekali pemanahnya di sana. Luar biasa sih situ ya. Jadi dan sekarang kita juga nggak kalah, di tempat gua udah banyak ratusan orang yang ikut memanah dan cukup ramai juga, cuman belum di sosial media ya. Mereka cuman di grup WA aja, nggak berani kayaknya lagi, masih belum berani dia keluar. Tapi gue tetap bersyukur udah banyak sekali pemanah di Kalimantan Selatan, dan gue terus berharap untuk menambahnya itu. Tapi gue nggak tahu sih, gue nggak ada ikut dan ini ya, gue cuman peduli nge-YouTube doang ya, video-video ini. Aduh. Tadi ya untuk pengumuman video ini berakhir 1 minggu setelah video ini diupload. Jadi persiapan kalian cuman 5-6 hari. Setelah itu kalian harus bikin video, diupload di tanggal sebelum 1 minggu. Jadi 8 hari itu jangka waktunya ya sebelum penutupan ya. Semoga, gua berharap semoga kalian tetap semangat dan tetap mengikuti sayembara ini, karena bukan dari nilai hadiahnya ya. Karena nilai hadiahnya nggak seberapa, cuman gue ini pengen menaikkan memajukan syiar pemanah ya. Kita udah malas hal yang lainnya, setidaknya kita gemar memanah lah ya. Mungkin cukup sekian. Salah dan khilafnya pasti banyak, pasti banyak salahnya, mohon dimaafkan ya. Ya, biar adil di sini gua juga pakai busur 53 lbs ya. 53 lbs di 28 inci, dan ini busur terbaru gua yaitu busur Turkish Long ya. Sebelumnya sudah ada, tapi ini busur yang agak berat yaitu 53 lbs. Sekalian promo juga ya. Biar sekalian masih ngasih tahu lah, promo juga enggak sih ya. Di sini kalian siapkan mister ya. Mister anak panah 3 ya, kalau ada Kuiper, dan sama ya. Di sini gua kasih tips jaraknya 2 meter yang seperti gua bilang. Untuk clear release ya, kita dipastikan kita harus benar-benar fokus dulu sebelum memanah. Kita relax dulu, tenang dulu sebelum kita siap untuk menembak di jarak sedekat ini ya. Jadi relax, benar-benar relax ya, tenang, fokus ya. Setelah itu kita siapkan sebelumnya kita siapkan dulu ini ya. Saran gue sih kalau busur itu tambah knock point dulu. Jadi pastinya kita tambah knock point dulu sebelumnya ya. Busur kita siapkan. Sekarang kita pemanasan dulu ya. Dibalik tangan seperti ini, pemanasan dulu. 1, 2, 3, rendam ya. Oke. Setelah itu kita udah mulai agak tenang ya, mulai sudah relax, tapi tetap fokus, konsentrasi tetap juga. Sekarang kita akan coba untuk menembak, dan dimulai dari sekarang ya. Dan sebelumnya gue mau bilang dulu, posisi kamera
dari samping seperti ini, nanti pindah ke sini, nanti pindah persis tepat di belakang kita ya. Oke. Setelah kita nih satu tembak panah, satu arrow, dua arrow kedua maksud gua, arrow ketiga. Dan setelah itu langsung ke menuju target untuk mengukur. Di sini sediakan mister juga tadi ya, gue bilang. Lanjut, sekarang kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan target baru ya, nggak ada ininya. Jadi gue ke samping sedikit, gue nembak akan di sini. Ini target gue 4 cm ya, biar persis sama dengan nanti dilombakan ya. Fokus ya, coba tarik. Oke, lumayan clear. Sekarang kita coba untuk tembakan 2, kamera pindah ke sini. Sekarang kita tembak lagi. Ya, tembakan kedua juga lumayan clear. Sekarang kamera pindah ke belakang, persis tepat di belakang. Sekarang kita coba tembak lagi. Ini target gua gerak ya, jadi dia tidak terlalu terlihat dari tembakan clear release-nya. Cuman kita bisa lihat nanti di dalam penetrasi busurnya ya, penetrasi tembakannya. Ini busur yang 3 lbs pastinya dalam dong ya, tembakan hasil tembakannya. Jadi kalau bisa kalian itu targetnya nggak gerak seperti gua ini kan, nggak ada penghalang di belakang tuh, jadi dia gerak. Sekarang kita coba tembakan ketiga ya. Oke, dan tembakan ketiga adalah paling clear release dia ya, karena gua sambil ngomong kalian tahu juga, jadi gua agak konsentrasinya kurang. Sekarang kita coba langsung ke depan. Ini dia tembakan busur ya, kelihatan dari sana. Sekarang kita kamera dari samping situ, ke situ. Oke. Nah, ini tembakan yang kurang clear tadi. Ini targetnya baru ya. Di dekat-dekatnya nggak ada bekas tembakan. Jadi biar benar-benar clear, tembakan tahu kita ya bagaimana hasil tembakan dia. Jadi 2 ini dia yang pertama dan kedua tembakan, dan ini yang tembakan ketiga. Lalu kita ambil mistar, lalu kita ukur. Di sini anak panah panjang 30 inci ya, 31 inci lah totalnya, 30 ada 31 inci ya. Jadi di sini sisa yang kurang clearnya itu 30 inci. Jadi kalau bisa pakai ukuran yang lebih panjang ya. Jadi nanti yang kalau ini biar bisa diukur. Jadi 30 sisa 36. Nah, 36. Jadi dari sini sampai ke ujung nok ya. Sisa 36. Ini sama nih, panjang sama. Sekarang kita coba ukur yang clear release-nya dia. Nah, ini sisa 29 cm ya. Nah, jadi di situ nanti cara videoinnya, dan kalian harus pegang mistar juga kalau ada yang lebih panjang sih mistarnya, biar nggak ngukur-ngukur ulang kayak gini ya. Pakai mistar mistar kayu, mistar tukang tuh yang panjang itu apa namanya, yang bisa muter, atau mistar yang buat tukang jahit itu ya, yang mistar kain tuh bisa dipanjangin ke sini, nanti bisa dilihat ya. Jadi berapa sisa dari tembakan kita itu.
putar. Ya, sudah.